Chapter 5 menceritakan tentang Alexandra, ratu yang dibayangi oleh orang Farisi. Setelah Raja Alexander Janius meninggal, tahta diberikan kepada istrinya sendiri, Alexandra. Alexander berharap rakyat akan menerima pemerintahan istrinya dengan mudah, karena Alexandra dikenal menentang tindakan-tindakan kejam yang dulu dilakukan suaminya, termasuk pelanggaran terhadap hukum-hukum suci bangsa mereka. Dan harapan itu ternyata tidak salah. Alexandra mendapat dukungan luas dari rakyat karena kesalehan dan keteguhannya dalam memegang adat istiadat Yahudi. Ia pun segera membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang tidak menaati hukum Tuhan. Dari pernikahannya dengan Alexander, Alexandra memiliki 2 orang putra. Putra sulungnya, Hyrcanus, diangkat menjadi imam besar. Alasannya sederhana, karena usianya lebih tua dan karena ia dianggap tenang serta tidak banyak ambisi. Alexandra merasa Hyrcanus tidak akan menimbulkan masalah dalam pemerintahan, sedangkan putra bungsunya Aristobulus yang dikenal penuh semangat tetap didekatinya, namun hanya dalam urusan pribadi. Dalam menjalankan pemerintahannya, Alexandra menggandeng kelompok Farisi, sebuah kelompok religius Yahudi yang sangat ketat dalam penafsiran hukum dan dipandang lebih suci dari kelompok lainnya. Alexandra yang juga sangat religius sangat mendengarkan nasihat mereka. Namun ternyata para Farisi ini diam-diam menyusup ke dalam pusat kekuasaan. Mereka mulai mengambil alih kendali pemerintahan. Mereka menentukan siapa yang boleh menjabat, siapa yang disingkirkan, siapa yang dihukum, dan siapa yang dibebaskan. Mereka menjalankan kekuasaan seperti raja, sementara Alexandra hanya menanggung beban politik dan administrasi sebagai penguasa formal. Meski begitu, Alexandra bukan penguasa yang lemah. Dia sangat cerdas dalam urusan negara. Ia pun memperbesar kekuatan militernya, menambah separuh jumlah pasukannya, bahkan merekrut banyak tentara asing. Karena itu, kekuasaan bangsa Yahudi saat itu sangat kuat, bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Alexandra memang memerintah rakyatnya, tetapi kaum Farisi memerintah Alexandra. Dengan kekuasaan yang semakin besar, kaum Farisi mulai bertindak sewenang-wenang. Mereka menuduh Diogenes, seorang sahabat dekat Raja Alexander, telah memberikan nasihat untuk menyalib 800 orang. Alexandra pun karena terlalu percaya dan tunduk pada kaum Farisi, menyetujui eksekusi mati terhadap Diogenes. Tak berhenti sampai di sana, para Farisi juga mendorong Alexandra untuk menghukum mati siapapun yang dianggap membuat mereka marah. Ratu sangat percaya pada hal-hal gaib dan pertanda ilahi ini, menuruti semua permintaan mereka, dan darah kembali tumpah di bawah pengaruh kekuasaan keagamaan. Namun tidak semua orang menerima begitu saja. Banyak dari mereka yang merasa terancam melarikan diri ke Aristobulus, sang putra bungsu. Aristobulus yang penuh belas kasihan berhasil membujuk ibunya agar mengampuni sebagian dari mereka. Ia tidak sepenuhnya membebaskan mereka, tapi setidaknya mereka diusir keluar kota dan tidak dihukum mati. Akhirnya, mereka pun tersebar di berbagai wilayah tanpa harus kehilangan nyawa. Sementara itu, Alexandra memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Damaskus dengan dalih bahwa kota itu selalu ditekan oleh penguasa bernama Ptolemeus. Kota itu berhasil direbut dengan mudah tanpa perlawanan berarti. Tak hanya itu, ia juga berhasil membujuk Raja Tigranes dari Armenia yang saat itu sedang mengepung Kleopatra di sekitar Ptolemais agar menghentikan pengepungan dan menarik pasukannya. Alexandra mengirim hadiah dan mengatur perjanjian. Tigranes pun mundur.
karena memang saat itu terjadi kekacauan dalam negeri di Armenia akibat ekspedisi militer Romawi yang dipimpin oleh Lucullus. Namun, kejayaan Alexandra mulai meredup saat ia sakit. Dalam kondisi ini, Aristobulus yang masih muda, penuh ambisi, dan dikelilingi oleh banyak pendukung setia, melakukan kudeta diam-diam. Ia mengambil alih seluruh benteng pertahanan dan menggunakan dana kerajaan untuk membayar pasukan bayaran. Ia menyatakan dirinya sebagai raja. Mendengar hal ini, Hyrcanus mengadu kepada ibunya. Alexandra pun bereaksi dengan menahan istri dan anak-anak Aristobulus di benteng Antonia, benteng yang dulunya bernama Benteng dan terletak di bagian utara kompleks Bait Suci. Nama Antonia sendiri diambil dari Marcus Antonius ketika pengaruh Romawi semakin kuat di kawasan itu. Sama seperti nama kota-kota lain yang berubah menjadi Sebaste dan Agrippias. Sayangnya, sebelum Alexandra sempat menghukum Aristobulus atas perebutan kekuasaan, ia meninggal dunia. Masa pemerintahannya yang penuh gejolak dan ketegangan berakhir setelah 9 tahun memimpin kerajaan Yahudi. Chapter 6, Perebutan Tahta antara dua saudara. Setelah Alexandra wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Hyrcanus. Sang ibu mengamanatkan kerajaan ini kepadanya sebelum meninggal dunia. Namun ada satu masalah besar, adiknya sendiri Aristobulus jauh lebih kuat dan dermawan, dan ia segera mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan. Pertempuran pun pecah di Yericho. Sayangnya, banyak dari pengikut Hyrcanus justru berkhianat dan memilih berpihak kepada Aristobulus. Dalam situasi terdesak, Hyrcanus dan sisa pasukannya melarikan diri ke benteng Antonia. Di sana mereka menangkap istri dan anak-anak Aristobulus sebagai sandera. Namun, sebelum situasi semakin memburuk, mereka memutuskan untuk berdamai. Kesepakatannya, Aristobulus menjadi raja, sementara Hyrcanus tetap dihormati sebagai saudara raja dan memegang jabatan-jabatan penting lainnya. Kedua saudara ini bahkan berpelukan di Bait Suci di hadapan rakyat. Setelah itu, mereka bertukar tempat tinggal. Aristobulus masuk ke istana kerajaan, sementara Hyrcanus tinggal di rumah saudaranya. Meski tampak damai, tidak semua orang senang dengan kekuasaan Aristobulus. Salah satunya adalah Antipater, seorang bangsawan dari Idumea. Ia sangat dibenci oleh Aristobulus. Antipater adalah tokoh berpengaruh, berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Melihat celah, Antipater membujuk Hyrcanus untuk melarikan diri dan mencari perlindungan ke Raja Arab Aretas. Ia berhasil meyakinkan Raja Arabia bahwa Hyrcanus adalah pemilik tahta yang sah, dan bahkan ia telah memperlakukan tidak adil. Dengan bujukan dan hadiah yang melimpah, Aretas setuju memberi dukungan militer. Maka pada malam hari, mereka melarikan diri menuju Petra, ibu kota kerajaan Arab. Aretas pun menyediakan pasukan besar, 50.000 orang berjalan kaki dan berkuda. Dalam serangan pertama, Aristobulus tak mampu menahan laju mereka, hingga ia terdesak mundur ke Yerusalem. Namun, saat situasi genting, muncul bala bantuan dari arah tak terduga. Seorang jenderal Romawi bernama Scaurus tiba di Suriah, dikirim oleh Pompei Agung dari Armenia. Ia menuju Damaskus dan kemudian mendengar kekacauan yang terjadi di Yudea. Kedua kubu, baik Hyrcanus maupun Aristobulus,
segera mengirim utusan untuk meminta bantuan. Namun, uang tampaknya berbicara lebih keras daripada keadilan. Aristobulus menyuap Scaurus dengan 300 talenta, jumlah yang sangat besar. Setelah menerima uang itu, Scaurus mengirim ultimatum kepada Hyrcanus dan Aretas. Jika mereka tidak menghentikan pengepungan, maka mereka akan berhadapan dengan kemarahan Roma dan Pompei sendiri. Ketakutan, Aretas mundur ke Philadelphia. Scaurus pun kembali ke Damaskus. Namun Aristobulus tidak puas karena berhasil lolos. Ia mengejar dan menyerang pasukan lawannya di Paphiron, membunuh 6.000 orang, termasuk Pallion, saudara Antipater. Kini, harapan Hyrcanus dan Antipater pun sirna dari bangsa Arab. Mereka lalu beralih kepada musuh lama mereka, Romawi. Pompei telah tiba di Damaskus. Hyrcanus dan rombongannya segera datang menghadap, kali ini tanpa membawa suap. Mereka hanya berharap Pompei bersedia melihat siapa yang lebih pantas memerintah berdasarkan usia dan karakter. Tapi Aristobulus tak mau kalah. Ia juga hadir dengan pakaian mewah dan segala simbol kebangsawanan. Namun, ia tak tahan untuk terus merendahkan dirinya dan akhirnya meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Tindakan itu membuat Pompei sangat marah. Hyrcanus dan para pengikutnya terus memohon belas kasihan kepada sang jenderal Romawi. Pompei lalu memutuskan ia akan menyelesaikan konflik ini dengan kekuatan. Ia membawa pasukan Romawi ditambah bala bantuan dari Suriah dan mulai berbaris menuju wilayah Yudea. Sesampainya di kota Corea, gerbang masuk ke Yudea dari arah Mediterania, ia mendapat kabar bahwa Aristobulus telah melarikan diri ke benteng Alexandrium yang berada di puncak gunung. Pompei mengirim pesan memintanya turun. Awalnya Aristobulus ingin bertempur, tapi melihat betapa takutnya rakyat dan teman-temannya, ia pun setuju menemui Pompei. Ia berbicara panjang lebar membela dirinya, lalu kembali ke benteng. Namun Pompei kembali memanggilnya. Kali ini ia bersedia datang, namun segera pergi lagi setelah berbicara. Pompei lalu memerintahkannya menyerahkan semua benteng dan memaksanya menulis surat kepada para gubernur untuk mereka menyerang. Dengan berat hati, Aristobulus menurut. Namun kemarahannya belum padam, ia kembali ke Yerusalem dan bersiap untuk perang. Namun Pompei tak memberinya waktu. Ia bergerak cepat, apalagi setelah mendapat kabar kematian Mithridates di Yericho. Pompei mendirikan kemahnya semalam di sana, lalu pagi harinya langsung menuju Yerusalem. Dengan ketakutan, Aristobulus kembali menghadap Pompei. Ia berjanji akan menyerahkan kota dan membayar sejumlah uang. Pompei pun melunak. Namun semuanya hanya janji kosong. Bahkan, ketika Gabinius, perwakilan Pompei, datang untuk menerima uang yang dijanjikan, orang-orang Aristobulus menolaknya mentah-mentah. Kisah dua saudara yang awalnya berdamai, kini berubah menjadi perang saudara yang lebih besar. Dan kini kekuatan Romawi ikut terlibat. Akankah Yerusalem jatuh ke tangan Pompei? Temukan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya.